Abad 21 kemungkinan akan jadi gerbang penemuan teknologi-teknologi yang mencengangkan. Ketika kapasitas komputer telah membesar, kecepatan pengiriman sinyal informasi meninggi, dan cetak biru manusia telah terpetakan, teleportasi pun tidak menjadi sesuatu yang mustahil. Akan tetapi tunggu dulu, sebelumnya apa yang dimaksud dengan teleportasi itu sendiri? Nah, sebelum lanjut membahasnya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan juga loncengnya, biar kamu selalu dapat info video terbaru dari Ilmunesia. Bagi sebagian besar kita, benda yang satu ini memang pasti belum familiar. Bisa dimaklumi, selain perancangannya belum final, rangkaian peralatannya hanya ada di laboratorium khusus yang biasa digunakan untuk menguji masalah-masalah fisika kuantum di sebuah universitas di Amerika, yaitu di Universitas Innsbruck. Sesuai dengan susunan suku katanya, benda yang satu ini memang tidak lain dari sebuah konsep moda transportasi jarak jauh. Akan tetapi berbeda dengan mode transportasi jarak jauh konvensional, seperti jet komersial long haul Boeing 747, Airbus A340, atau B777 sekalipun, ajaibnya mode transportasi ini tak bermedium. Kedengarannya memang mengada-ada, dia tidak perlu lagi medium, karena benda atau orang yang diantarnya akan lebih dulu dilebur, hingga tingkat atomik atau kuanta, untuk kemudian dikirim lewat sinyal elektromagnetik, dan segera dibentuk kembali sesuai wujud semula, beserta sifat-sifat aslinya di tempat tujuan dengan teknik yang tidak kalah canggih. Itulah sebabnya, jangan kaget bila peralatan ini bisa mengantar muatannya dalam waktu yang begitu singkat. Kabarnya, untuk jarak hingga 40.000 km, dia bisa menuntaskannya hanya dalam beberapa detik. Sama sekali tidak ada yang menyalahkan jika untuk sementara ini kamu mungkin hanya tersenyum tak percaya karena gambarannya yang begitu absurd. Namun yang jelas di Universitas Innsbruck, mode transportasi yang syarat peralatan canggih dan sepenuhnya tergantung fenomena alam ini masih terus-menerus disempurnakan 6 ilmuwan pilihan yang direkrut dari sejumlah institusi yang juga pilihan. Mereka nampak begitu optimis karena semua prinsip teknologi yang akan digunakan untuk membangun mode transportasi ajaib ini telah berhasil ditemukan. Di antaranya adalah komputer kapasitas tinggi yang paling tidak telah sanggup merekam seluruh detail 3 dimensi tubuh manusia, kemudian teknik pemecahan sandi dan kriptografi, peralatan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance, dan ISR atau Electronic Spin Resonance yang bisa digunakan untuk memindai sebagian besar atom atau nukleus dari tubuh manusia. Kemudian transmitter via satelit yang sanggup mengirim ribuan gigabyte data hingga ke tempat terpencil, seperti yang kini bisa kita saksikan dalam teknologi internet. Dan lebih spesifik lagi, berkat jasa Albert Einstein, Boris Podolsky, dan Nathan Rosen pada tahun 1930-an, dunia telah berhasil mengetahui jeroan setiap zat atau benda lewat teori mekanika kuantum. Teori ini menjelaskan perilaku unit-unit zat yang paling kecil, yaitu kuantum energi, berikut partikel-partikel subatomnya seperti elektron, proton, dan quark. Pemahaman atas perilaku partikel-partikel yang sangat kecil ini, serta-merta membuka cakrawala baru ke dalam hukum-hukum fisika atom. Begitupun di tengah segala kesan kecanggihannya, ide perancangan teleportasi ternyata luar biasa sederhana, seperti diungkap oleh Samuel L. Bernstein. Idenya hanya berangkat dari peralatan kantor yang begitu sederhana, yaitu mesin faksimil dan peralatan transporter dari sequel fiksi ilmiah Star Trek. Jika kamu penggemar serial TV Star Trek, untuk memahami cara kerja atau kegunaan dari teleportasi, tentunya memang akan lebih mudah. Dalam serial karya Gene Roddenberry, yang dibangun dengan settingan peradaban manusia pada abad 23 tersebut, peralatan ini bisa digunakan untuk awak Starship atau kapal bintang, untuk berpindah tempat dari kapal mereka ke tempat-tempat terpencil atau ke sesama kapal bintang. Jarak yang direngkuh biasanya mencapai puluhan ribu kilometer. Cara kerjanya memang sangat futuristik. Orang atau benda yang akan dipindah
sebelumnya diurai dahulu hingga ke tingkat kuanta. Selanjutnya dengan transmitter khusus, kuanta-kuanta ini dikirim dengan kecepatan cahaya menuju sebuah tempat yang posisi koordinatnya telah direkam. Di tempat inilah, orang atau benda yang dikirim tadi disusun kembali sesuai wujud dan sifat semula. Seluruhnya dikendalikan dari mesin transporter di tempat pengiriman. Peralatan tersebut adalah hasil karya ahli teknik Montgomery Scott, yaitu awak kapal ruang angkasa USS Enterprise NCC-1701D. Scott berhasil menuntaskannya pada tahun 2369. Peralatan ini bisa memindahkan benda apapun, selama dalam perjalanannya tidak menghadapi perisai medan elektromagnetik. Dalam sequel Star Trek yang lebih modern, Lieutenant Commander Data melengkapinya dengan teleporter portable yang dikenal sebagai Pattern Enhancer. Namun kini pertanyaannya, akankah alat seperti ini bisa jadi kenyataan? Untuk saat ini, memang belum ada seorang pun yang bisa memastikan. Namun dengan terkuaknya satu persatu fenomena alam dengan segala kekuatannya, kemudian adanya revolusi di bidang rekayasa bioteknologi, teknik informatika, serta kian dipahaminya prinsip-prinsip mekanika kuantum, paling tidak telah menekan derajat kemustahilannya. Bagi para ilmuwan sendiri, selama seluruh prinsip pembangunannya logis dan ilmiah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Toh teknologi laser dan ponsel mungil, yang sama-sama dikenal dalam serial ini, tanpa diduga kini telah menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, gimana menurut kalian? Apakah bakal ada teknologi teleportasi? Atau bahkan sudah ada saat ini dan kamu sudah pernah mengalaminya? Silahkan tulis pendapatmu dan sharing pengetahuanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sekian, dan sampai jumpa di video yang lainnya.